Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis, podcast yang buat kita sadar. Nah Pak, kita itu pengen bahas satu tema ini Pak, tentang mengeluh. Kadang kita gini Pak, kadang itu kita punya kerjaan banyak dikit, ya itu udah ngeluh. Atau mungkin ada kemacetan, kita ngeluh kok macet kayak gini. Atau mungkin kita dapat musibah lah, kita itu langsung ngeluh. Nah kita sebenarnya itu ngeluh itu kan kadang kan juga nggak menimbulkan solusi juga kan Pak, nggak produktif. Nah gimana Pak? Ini kita membahas tentang mengeluh itu gimana Pak? Apakah kita boleh ngeluh gitu? Boleh. Boleh. Ya ngeluh dengan kecewa ngeluh itu boleh, asalkan tepat. Jadi tepat. Ngeluhnya, wah ini gimana tuh tim saya kok gini, kita ngeluh. Gimana untuk evaluasi. Evaluasi. Jadi bukan karena ngeluh yang dilarang. Terus ada beberapa yang sampai bilang gini, saya hidup kalau nggak ngeluh tuh nggak bisa hidup. Hidup Jokowi! Loh kok bisa gitu? Karena target saya besar gitu kan. Kalau saya udah bilang A, nggak sampai A, berarti kan itu salah. Saya harus mengubahnya menjadi A. Dan itu adalah impian saya, mindset saya untuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, inilah sebuah tim boleh untuk modal evaluasi. Tetapi yang dimaksud ngeluh ataupun gelisah ataupun apa itu, yang tidak suka atau stres misalkan gara-gara dia kita kan ngeluh terus targetnya nggak capai, stres gitu. Kata Bung Gaji, stres obatnya iman dan takwa. Ya lagunya kan itu. Jadi stres itu obatnya iman dan takwa, benar. Ada benernya juga. Kenapa? Kalau kita sudah bertakwa, berintegritas di dalam kehidupan sosial, misalkan saya sama Mas Aldi, maksudnya sama saya sudah saling percaya dengan persahabatan ini, kemudian dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini kan bagian dari integritas karena sesuatu yang berdasarkan agama, yang diperintahkan Allah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Artinya tetap bersahabat, tetap serawung dengan baik. Kalau misalnya dalam pekerjaan ini saya sudah dapat pekerjaan banyak, kenapa itu kok dapat kecil? Ngeluh. Dia kok sedikit, saya kok dia banyak. Kerjanya itu kok sedikit, tahu kok kerjanya banyak banget. Kayak beban dalam kantor ini kok saya semua. Ini kalau nyindir saya Pak. Ya boleh nggak ngeluh? Boleh gitu. Boleh ngeluh, hanya saja begini, berarti caranya nggak ngeluh. Saya kurangi saja frekuensinya, saya kerjakan sesuai dengan tupoksinya, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu berorientasi kepada peningkatan yang sangat drastis itu ketika hal itu tidak diinginkan misalkan. Nah makanya bekerja sewajarnya saja. Nah ngeluh seperti ini boleh, tetapi kalau ngeluh gini, wah saya tuh sudah bekerja maksimal, uangnya nggak ada. Saya udah uangnya dikit terus, itu gimana? Nah ini bagian ngeluh yang kurang diinginkan atau tidak direstui agama. Kenapa? Kenapa itu Pak? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan beri banyak nikmat. Yang dimaksud banyak nikmat, apakah terus kita di dunia kemudian terus muncul? Tidak begitu juga, tetapi hati kita tenang, nyaman, uangnya cukup. Kebetulan nanti sehat semua, gitu kan? Itu bagian dari nikmat yang ditambahkan. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang orang itu banyak duit tapi dia tidak sehat, sakit-sakitan. Ini kan bagian dari orang yang tidak mendapatkan tambahan nikmat. Makanya kalau kita bersyukur, kita nggak banyak mengeluh dalam urusan bisnis, pekerjaan, maka kita merasa cukup dari apa yang kita hasilkan. Mungkin kayak tadi orang yang nggak syukur, itu kan kemudian kan jadi stres. Stres itu kan sakit, ya kan sama aja jadi. Jadi stres, udah pusing, teman-temannya malah maju semua. Ada yang udah nikah, udah nikah, tambah stres lagi, saya nggak payu-payu misalnya. Terus aduh aku ada yang ini kok saya kok gini-gini aja, dia kok sudah berkembang, pakaiannya bagus terus, outfitnya ganti terus. Nah ini kan karena dia ada perasaan iri juga, karena dia merasa sama-sama pekerjaannya, tetapi justru dirinya belum dapat apa-apa. Ini kok sudah naik. Lah ini makanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka itulah azab di dunia, yaitu diberikan rasa yang tidak nyaman, gitu, gelisah. Karena nggak syukur dan tidak suka dengan apa yang teman-teman didapatkan itu. Jadi apa itu bahasanya mungkin iri? Iri ya, dikit-dikit iri lah begitu. Dan ini kan jelas tidak sesuai dengan koridor kita. Terkadang kan juga orang yang kebanyakan ngeluh, terus itu kan dia jadi nggak bisa menemukan solusi untuk hidupnya kan Pak. Dia kan jadinya fokus sama penderitaannya. Betul. Nah, padahal kita kan harus mencari solusi dari penderitaan yang kita alami itu, kemudian kita jadikan solusi. Ya, solusinya salah satunya mungkin adalah kita tahu diri. Ketika
kapasitas kita siapa, kemudian dapat penghasilan sekian, berarti inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Contoh dalam pekerjaan, tahu diri. Jangan terus begini, habis saya tuh kan harusnya kan jadi pimpinan. Saya kalau jadi pimpinan tuh berarti saya tuh harusnya lebih besar. Saya punya ide saya tuh banyak brilian. Saya punya ide ini, saya punya ide itu untuk memproduksi ini, memproduksi itu. Tapi ide saya nggak dihargai. Saya kemudian, wah, ini sudah jalan, tapi saya dianggap, Anda biasa aja. Yang dihargai siapa? Yang dihargai penanggung jawab. Nah itu lumrah, dan kita tahu dirinya ini. Ya karena kadang kita sudah kerja mati-matian, yang dipuji-puji malah atasan. Kadang-kadang ngeluhnya di situ. Padahal itu nggak masalah. Asalkan kita tahu diri, tahu kapasitas kita. Tetapi kalau memang itu dirasa berat, kemudian dirasa kok nggak imbang gitu loh dengan effort yang saya lakukan, kemudian ternyata timbal baliknya seperti itu, saya tak bekerja dengan biasa-biasa aja, sesuai dengan koridor, artinya sesuai dengan jalur pekerjaan kita, sesuai dengan bidang kita sendiri. Berarti kan kita kalau misal terlalu berambisi, ya kan, kemudian itu nggak tercapai, itu kan akhirnya juga nanti stres juga kan. Nanti akan jadi stres juga. Nah, ketika sudah stres, depresi, nah itu nanti akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Pertama, mengurangi kualitas hidup. Dalam perilaku kita sehari-hari, kita jadi orang yang kayak apatis nanti. Kita egois jadinya. Karena kita merasa kepentingan kita di sana tidak dihargai, kemudian kita ingin mencari kepentingan yang lain. Ketika ketemu orang, kamu kenapa Mas? Ya apa-apa. Karena kebawa gitu. Jadi kualitas hidupnya, kualitas sikapnya itu kebawa dari kekecewaan atau keluhan-keluhan di dalam dunia kerjanya. Dan kalau di dunia kerja kan kemudian menjadi mempengaruhi kualitas dia juga kan, karir dia mungkin, padahal mungkin sebenarnya dia punya kesempatan untuk naik, tapi karena dia kayak gitu akhirnya nggak dapat kesempatan naik juga kan. Punya kerugian juga ketika dia melakukan itu. Ibadahnya kurang, karena kualitas ibadahnya jadi semakin minim karena sholatnya itu tidak khusyuk, dia ingat masalah dia, keluhan dia, padahal sebetulnya keluhan itu bisa disurhatkan kepada Allah. Sholat tahajud lah, Pak, sholat tahajud kan berat malam hari, malam hari nonton bola doang gitu, Liga Champion ya jam 2 gitu. Bisa itu sholat dulu biar timnya menang gitu kan. Kalau kita kan gitu, tapi dia sholat, ya Allah ini pekerjaan saya pelik sekali, rumit dan jelimet. Ini gimana nih? Karena Allah berjanji kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayyab'atsaka rabbuka mahmuda. Jadi Allah itu sudah berjanji wa minal laili, di sepertiga malam terakhir. Fatahajjad, melaksanakan sholat tahajud. Sholatlah tahajud. Nafilatan lak, yang menjadi ibadah sunnah bagi kamu. Asa ayyab'atsaka. Dan ini berharap semoga ya, siapa tahu gitu kan, ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Tuhan kamu itu akan memberikan derajat yang terpuji. Makom, ini kan derajat, bukan kuburan ya. Makom mahmuda. Tingkatan ya. Memberikan sebuah tingkatan yang tinggi, yang terpuji. Artinya, ya udahlah, saya pasrahkan kepada sing duwe urip. Kita hidup di sini kan cuma nunut, kata Allah itu 3 hari bagi Allah. Kehidupan kita di sini itu 3.000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu katanya. Nanti itu ayatnya. Jadi bahwa setiap hari wa inna yauman inda rabbika, menurut Allah, rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu satu hari itu seperti menurut Allah 1000 tahun. 1000 tahun. Apa yang kita hitung? Jadi satu hari menurut Allah itu seperti 1000 tahun, seperti yang kita hitungkan tahun masingnya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu. Makanya kita itu hidup di sini kan hanya sebentar. Allah yang sudah punya semuanya. Ini Allah yang sediakan semuanya. Kalau misalkan ada keluhan dan ada kemadharatan ataupun ada kepada Allah. Terutama tadi yang di sepertiga malam, benar ya Pak? Ya, wa minal laili itu. Nah, kan kita mungkin kalau di malam-malam kayak gitu kan kita jadi tenang. Itu mungkin kalau di ada yang mungkin ngomong mungkin bisa jadi meditasi kita juga. Betul. Kan? Itu meditasi syar'i ya. Meditasi kalau syar'i. Meditasi yang tidak syar'i ada. Di toilet. Kadang dia masuk sana, dia malah punya inspirasi. Bisa berimajinasi apa yang ada langkah kita dan sebagainya, ya apakah aku harus begini, harus begitu kan setelah menghadapi ini kan keluhan saya. Nah, tetapi kalau yang lebih utama, lebih konkretnya itu sebetulnya selain nanti kita juga melakukan itu di sepertiga malam terakhir kita hening kan, suasananya hening, rada-rada ngantuk, disitulah tempat yang terindah kita bisa mencurahkan keluhan kita, stres kita, betul. Kita, ya Allah, saya budrek banget ini, saya mungkin hamba yang kurang sip ya. Saya pengen, ya Allah, berikanlah
derajat untuk saya untuk bisa menjadi hamba yang sip ketakwaannya gitu kan. Mungkin kan dari situ kemudian kita kan jadi punya inspirasi atau mungkin ternyata masalahku ini solusinya ini gitu kan ya. Mau sholat 2 rakaat boleh, mau 100 rakaat juga nggak masalah kalau kuat. Mungkin kalau jangan terlalu banyak dulu 2 rakaat dulu. Masa tiba-tiba 100 malah lempoh baginya. Tapi kalau misalkan memang kita sulit untuk melakukan itu, cukup di rumah atau di tempat kerja, itu di jam-jam segini jam kok segini. Di jam 9 misalkan. Jam 9. Itu silakan melaksanakan sholat duha. Kemudian jam 11 sholat duha lagi. Atau sebelum berangkat kerja jam 7 sholat duha. Oh bisa juga kayak gitu Pak? Bisa, ada 3. Jadi sholat duha itu kalau bisa dilakukan semua. Tapi yang paling afdol itu di tengah-tengah. Itu jam 9 lah. Misalkan jam 9 kita sholat duha. Tujuannya apa? Ya itu tadi untuk mengimbangkan potensi keluhan gitu loh. Potensi keluhan pada diri kita sendiri. Jadi kita akan ingat bahwa pekerjaan ini sebetulnya milik Allah. Cuman dipasrahkan kepada pejabat yang pejabat itu kebetulan menjadi atasan kita. Jadi kalau keluh kesahnya misalkan pejabatnya nggak baik sama kita, kita pasrahkan kepada Allah. Ingat kita hidup di dunia hanya sementara. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Udah itu aja. Jadi bagi kita itu 3.000 tahun, bagi Allah itu 3 hari. Bagi Allah 1 hari, bagi kita 1.000 tahun. Ya, gitu. Mungkin berarti kan kita jangan terlalu stres, terlalu banyak ngeluh juga kan. Karena kan kalau kita misal terlalu banyak ngeluh, itu kan kemudian jadi tadi kita nggak bisa fokus sama solusi juga kan. Betul. Pak? Kita kan harus fokus sama jalan keluar nih. Jalan keluar. Permasalahannya. Kan? Karena hidup itu tidak fokus, janganlah fokus pada masalah. Kalau orang motivator gitu. Tapi fokuslah kepada solusi. Ini namanya ada teori namanya problem solving. Jadi ada masalah, ada solusi yang bisa kita pecahkan. Jangan masalah malah dipikirin terus masalahnya. Tapi kalau ingin memecahkan masalah, tanpa masalah ada juga. Apa itu? Nanti nyebut merek. Tapi ada juga yang memecahkan masalah, tambah masalah. Apa itu? Misal kayak pinjol benar. Itu tambah masalah gitu loh. Masalah nanti bayarnya semakin banyak dan sebagainya. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin punya masalah, mungkin suka ngeluh, stres itu jangan terlalu fokus sama masalahnya. Karena kan terkadang itu penderitaan atau apa yang kita alami itu sebenarnya hakikat dari pengetahuan. Kalau kita nggak fokus dari mencari pengetahuan itu, kita malah jadi nggak punya apa-apa gitu, nggak dapat pengetahuan itu untuk solusi kita. Kalau gitu. boleh tahu, kalau boleh dikata kita begini, manusia itu pusatnya masalah. Ya, manusia diturunkan di bumi juga punya masalah. Ya kan? Sampai di bumi juga punya keturunan masalah juga. Sebelum itu bertemunya juga lama, masalah juga. Sampai akhirnya melahirkan anak-anak, anaknya bermasalah. Sampai ada yang meninggal sebagainya. Qabil Habil itu ceritanya. Kemudian sampai akhirnya terakhir masalah warisan. Itu juga masalah. Ini yang sering juga kita ngalami mungkin. Sering terjadi di lingkungan kita, ada tukaran, ada saling menjatuhkan antar keluarga, ujung-ujungnya adalah warisan. Berbeda kalau yang di negara barat, itu mencari-cari masalah, tujuannya adalah minyak. Oke, ini mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya lagi ya. Kita akan membahas beberapa masalah lagi. Tapi jangan sampai stres dan jangan banyak ngeluh. Gitu walaupun kita memang banyak masalah, tapi jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada solusi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.